Bab Delapan. Senangnya Bertman. Fase. Kelas 5. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen akhlak. Memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, murid mampu 1. Meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 2. Membiasakan berperilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. 3. Menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 4. Menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 5. Menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 6. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. 7. Mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. C. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Mari kita mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Perbedaan adalah rahmat, jangan jadikan musibah. Kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara akan menciptakan kedamaian. Apakah kalian pernah melihat di TV adanya konflik antar umat beragama? Menurut kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah kita bisa mencegah terjadinya perpecahan tersebut? Tentunya kita semua menginginkan hidup damai dan rukun. Setelah mempelajari tentang sikap berteman tanpa membedakan, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. 1. Menciptakan perdamaian. Sikap saling menerima perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan perdamaian. Perbedaan di antara sesama mengajarkan kita untuk saling menghargai, karena Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Kedamaian di kalangan umat muslim seharusnya menjadi contoh kepada pemeluk agama lain. 2. Mempererat tali persaudaraan. Wilayah negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki beragam suku, agama, dan adat istiadat. Dengan sikap tidak memandang perbedaan-perbedaan tersebut akan mempererat tali persaudaraan. Sikap ini harus ditanamkan sejak dini. 3. Dicintai oleh Allah. Menghargai dan menghormati setiap orang adalah sikap muslim sejati. Sebagai generasi penerus bangsa seharusnya kita menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan. Akhlak yang baik dalam berteman akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Disukai banyak orang. Akhlak yang baik dalam bergaul akan membuat orang lain menyukai pribadi kita. Tak terkecuali kepada orang yang berbeda agama. Dengan berteman kepada siapa saja membuat kita dicintai oleh banyak orang. 5. Menjadikan pribadi rendah hati. Berteman tanpa membedakan agama menjadikan kita tidak mudah meremehkan orang lain. Sikap sombong dan merasa paling benar membuat orang lain membenci kita. Bahkan sikap seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji zarah." Hadis riwayat Imam Muslim. Merasa paling benar dan meremehkan orang lain menyebabkan kita jauh dari surga. Bersikap rendah hati dan mau mendengarkan nasihat adalah sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitasku. Berdasarkan pengalamanmu, tuliskan sebanyak-banyaknya keuntungan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Diskusikanlah jawabanmu dengan teman kelasmu. Mari berpikir. 1. Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. 2. Setiap kelompok akan mendapatkan satu permasalahan yang akan didiskusikan bersama. Kelompok 1. Pada hari Minggu Andi dan Amin mengerjakan bersama tugas kelompok. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja. Dan Andi meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan Amin? Kelompok 2. Budi dan Febrian sudah lama berteman baik. Febrian mengajak Budi untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu di rumahnya.
Dan Febrian berjanji pula untuk mengikuti Budi salat Jumat berjamaah. Bagaimanakah sikap yang seharusnya dilakukan Budi? Kelompok 3. Di kampung sebelah terjadi bencana alam. Daerah tersebut mayoritas beragama non-muslim. Kamu memiliki tabungan yang biasanya kamu sumbangkan ke panti asuhan setiap bulan. Apakah yang sebaiknya kamu lakukan? Kelompok 4. Fahmi dan Arya sudah lama bersahabat. Fahmi beragama Islam sedangkan Arya beragama Buddha. Mereka sangat dekat dan sering melakukan sesuatu bersama. Fahmi berniat untuk mengajak Arya memeluk agama Islam. Bagaimanakah sikap terbaik yang dilakukan Fahmi? 3. Setelah berdiskusi, sampaikanlah hasil diskusimu di depan kelas. 4. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dengan bijak. Rankeman 1. Ukhuwah Wathaniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di negara yang sama, walaupun tidak seagama atau tidak berasal dari satu suku. 2. Berteman baik dengan orang yang berbeda agama merupakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Sikap berteman yang baik adalah tidak membeda-bedakan teman karena agama, saling tolong-menolong, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama tertentu. 4. Akhlak yang baik dalam pergaulan akan membuat orang lain menyukai pribadi kita. 5. Hikmah berteman tanpa membedakan agama adalah dapat menghindari perpecahan, mempererat tali persaudaraan, mempertebal keimanan, dicintai banyak orang, serta menjadikan kita pribadi yang rendah hati. Kisah penyejuk hati. Menghormati jenazah Yahudi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sedang berkumpul. Tiba-tiba ada rombongan orang lewat yang membawa jenazah seorang Yahudi. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah tersebut. Para sahabat pun bingung dan sempat memprotes sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat mempertanyakan mengapa beliau menghormati jenazah orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa kita semua adalah manusia, sehingga kita harus saling menghargai walaupun berbeda keyakinan. Pertanyaan refleksi. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kisah tersebut? Apa yang akan kalian lakukan setelah mencermati kisah tersebut? Kebiasaanku, aku akan belajar untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Aku ingin berteman dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan agama. Aku juga akan selalu berbuat baik, serta menolong siapapun yang membutuhkan. Pesan moral, Indonesiaku akan menjadi negara yang damai dan makmur, jika masyarakatnya mampu saling menerima, menghargai, serta menghormati perbedaan. Refleksi, tuliskan hal-hal baru yang akan kamu lakukan, setelah mempelajari materi di atas.